Miss Kiki, Kak Cherry, selaku klub koordinator, Kak Adine, dan Anza, perwakilan dari Student League, dan semua teman-teman eksekutif klub dan anggota-anggota lain yang sudah bergabung di webinar ini. Selamat datang di webinar pertama dari LSPR 4C yang akan membahas tentang ekoenzim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Graciela Iren, panggilannya Grace. Saya adalah bendahara dari LSPR 4C, dan kita perkenalkan dulu pembicara hari ini, yaitu Ibu Eti Tarigan. Silakan. Halo semua, selamat siang. Saya mamanya Agnes Claudia Kaban, anggota Forsi. Saya dipanggil Tante Eti Tarigan aja ya. Saya adalah salah satu anggota relawan Ekoenzim Indonesia yang berdomisili di Kota Medan. Baik, selamat datang Ibu Eti Tarigan. Nah, sebelum kita benar-benar mulai webinar hari ini, akan ada beberapa kata dari Presiden Forsi. Silahkan Kak Sherin. Halo, selamat siang dan selamat datang pada Miss Vicky, Kak Cherry, lalu perwakilan dari Student League, Anza dan juga Dime, teman-teman dan juga Ibu Maria. Perkenalkan, saya Sherin Wijaya, Presiden dari LSPR Forsi. Saya dan teman-teman officer Forsi ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria serta teman-teman karena sudah mau meluangkan waktu untuk ikut acara webinar Forsi yang pertama ini. Jadi, webinar hari ini akan membicarakan mengenai ekoenzim. Mungkin dari kalian masih bingung ekoenzim itu apa dan kegunaannya untuk apa aja. Nah, nanti di sini kita akan membahas semuanya. Semangat mengikuti dan juga semoga bermanfaat. Lalu, saya juga ingin menjelaskan mengenai beberapa peraturan di webinar ini. Yang pertama, menggunakan pakaian yang pantas. Yang kedua, tidak makan selama sesi webinar. Yang ketiga, kamera tidak dimatikan karena webinar ini akan direkam. Yang keempat, mohon di-mute mikrofonnya saat pembicara sedang menjelaskan. Yang kelima, siapkan dan simpan pertanyaan untuk sesi tanya-jawab. Terima kasih. Terima kasih Kak Shirin. Kalau kayak gitu, tunggu apa lagi? Ayo langsung kita mulai webinar hari ini. Silahkan Ibu Eti Tarigan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Sesi ini kita isi dengan santai tapi fokus supaya kita paham mengenai ekoenzim yang kita bahas pada siang hari ini. Baik, ekoenzim itu adalah hasil dari fermentase limbah dapur yang alami seperti kulit buah-buahan atau sisa sayur yang tidak kita pakai. Nah, fermentasi ini adalah 90 hari minimal, boleh lebih. Campurannya adalah gula merah bersama dengan air. Nanti kita praktek langsung. Nah, ekoenzim ini banyak sekali manfaatnya. Padahal yang kita gunakan adalah limbah yang sebenarnya kita buang, tapi ternyata kita bisa manfaatkan. Ekoenzim itu pertama sekali dikenalkan oleh Dr. Rosikon Van Pong dari Thailand. Dia adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari ekoenzim ini. Salah satu manfaatnya yaitu dia bisa menjadi penyubur tanaman. Semua bunga-bunga yang ada di sini hanya memakai ekoenzim. Tidak ada memakai pupuk kimia. Hanya ekoenzim dan pupuk organik cair. Pupuk organik cairnya juga saya buat dari semua limbah-limbah dari dapur. Jadi semua tidak ada kimia dan ternyata hasilnya semua subur. Manfaat untuk kebersihan juga bisa, kebersihan rumah tangga. Kita bisa menjadikan itu bahan pengepel. Kita sambil praktek aja ya, sambil nanti saya menjelaskan juga manfaat ekoenzim supaya lebih efisien. Bagaimana? Silahkan.
ekoenzim itu karena hari ini kita menggunakan botol aqua saja. Tapi sebenarnya kalau limbah kita banyak, kita bisa menggunakan wadah yang lain seperti ember, drum, atau jerigen. Tapi sore ini kita mempraktekkan memakai botol kemasan plastik yang berisi 1,5 liter. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah perbandingannya itu 1:3:10. Molasesnya itu 100 gram. Molases itu adalah ampas dari pembuatan gula pasir. Seperti ini molases ya. Kalau tidak ada molases, kita bisa pakai gula merah. Gula merah diiris-iris. Tapi dari sisi ekonomi lebih murah ini daripada gula merah. Nah, karena saya punya molases, saya selalu pakai molases. Lalu airnya 1 liter. Airnya itu kita usahakan air non-pump. Kenapa? Karena air pump mengandung kaporit. Kalau kita tidak punya air sumur, mungkin boleh pakai air pump, tapi kita endapkan dulu 1 malam supaya kaporitnya sudah mengendap. Nah, itulah bahan yang kita gunakannya hanya 3 macam. Mudah, bisa kita lakukan kapan saja di rumah. Mungkin tinggal gula merahnya yang perlu kita beli. Kalau ini memang harus kita beli molases, tapi mungkin kalau sulit kita bisa menggunakan gula merah. Tidak boleh menggunakan gula putih. Kalau untuk ekoenzim harus gula merah atau molases. Lalu kita masukkan ke dalam, mungkin sekarang saya gunakan gula merah aja. Kita gunakan gula merah aja. Kita masukkan ke dalam botol aqua. Karena tutupnya kecil, jadi kita mungkin sedikit butuh waktu ya. Kalau tadi kita pakai drum, kita akan lebih mudah memasukkannya. Atau mungkin lebih cepat begini. Lalu kita masukkan gula merahnya sebanyak 100 gram. Ini hasil yang sudah jadi, ekoenzim yang sudah jadi, yang sudah fermentasi selama minimal 90 hari. Kalau lewat boleh, misalnya kita belum ada waktu untuk menyaringnya, boleh dilewatkan. Yang penting tidak boleh kurang dari 90 hari. Ekoenzim ini manfaatnya banyak sekali ya. Tadi saya bilang sebagai penyubur tanaman. Kenapa? Karena dia memperbaiki struktur tanah. Jadi cacing-cacing itu nanti akan semakin subur, karena cacing itu akan memberi kelonggaran di dalam tanah sehingga tanaman kita akan menjadi subur. Lalu kita masukkan air. Kita masukkan air sebanyak 1 liter. Nah, manfaat ekoenzim juga sebagai pembersih dalam rumah tangga. Kita ngepel bisa pakai ekoenzim, membersihkan kamar mandi, WC, juga misalnya kita sudah masuk, sebentar kita kocok biar dia larut ya. Dia harus larut. Gula merahnya kita iris ya. Lalu kita masukkan, ini semua limbah dapur. Kebetulan yang saya pakai adalah kulit dari buah naga. Saya kasih serai, kenapa? Karena serai membuat lebih wangi. Kulit jeruk, kulit melon, ada sedikit unas.
ini semuanya limbah yang setiap hari pasti kita tidak gunakan. Jadi padahal kalau kita mau sebentar saja melaksanakan ini, membuat proses fermentasinya, setelah 90 hari kita panen, itu tidak akan terasa ya. Manfaat lain lagi dari ekoenzim adalah membersihkan kandang hewan peliharaan kita. Bahkan saya memandikan anjing saya, si Alfa juga pakai ekoenzim. Dia akan lebih bersih, lebih segar, telinganya juga dibersihkan pakai ekoenzim, akan lebih bersih telinganya. Juga bisa sebagai kita wanita untuk pembersih daerah wanita. Apalagi sekarang kan kita apa-apa pakai pembalut yang sebenarnya itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, jadi itu juga bisa dipakai untuk pembersih wanita. Bisa juga untuk detox diri. Dengan melakukan perendaman pada kaki, dia nanti akan membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Manfaat lain dari ekoenzim adalah penyegar udara. Jadi kalau kita semprotkan di udara itu akan lebih segar. Kenapa? Karena dia membuang karbon dioksida yang ada di udara dan akan menambah oksigen yang ada di udara. Lalu bisa pengganti kamper atau barus untuk kita letakkan di dalam lemari pakaian atau daerah-daerah yang lembab. Misalnya juga untuk kulkas. Kalau kulkas kita agak berbau, kita bisa pakai ekoenzim, bisa kita letakkan di situ. Nah, jadi banyak sekali manfaat ekoenzim ini. Saya juga mulanya, maka saya berkecimpung di ekoenzim. Tadinya saya membuat POC, pupuk organik cair, dari limbah dapur. Kenapa? Karena saya berpikir, aduh, kenapa ya tumpukan sampah di TPA sangat banyak. Jadi saya berpikir bagaimana sampah saya ini tidak diangkut ke TPA. Lalu saya searching di Google bagaimana membuat pupuk organik dari limbah dapur. Nah, sudah saya buat, dan sampai sekarang saya masih tetap buat. Semua limbah dapur saya yang organik tidak ada lagi keluar dari rumah. Semua dibuat untuk menjadi pupuk, untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah saya. Nah, lalu saya berkenalan dengan orang yang membuat ekoenzim. Lalu saya bertanya, nah saya praktek. Nah ternyata ekoenzim ini manfaatnya banyak, multifungsi banget. Kalau POC hanya untuk tanaman. Nah jadi kalau ekoenzim ini bisa untuk mengepel lantai, membersihkan kandang peliharaan. Makanya khusus untuk kulit buah, saya gunakan ekoenzim. Nah kalau untuk limbah dapur yang lain, saya gunakan untuk pupuk organik cair. Nah, jadi saya sampai sekarang tidak pernah lagi membuang sampah ke luar dari rumah. Tentu kalau kita semua mau berbuat seperti ini, tentu TPA tidak akan penuh. Apalagi Bandar Gebang katanya 2021 sudah menolak sampah ya, karena sudah tidak tertampung lagi. Ayo, kalau kita sore ini yang pada ikutan acara ini mau membuat ekoenzim dan menyampaikan kepada mamanya yang selalu di dapur, pasti sampah akan berkurang. Dan tentu dari sisi ekonomi juga sangat banyak manfaatnya ya, karena kita tidak perlu beli, seperti ritual, kita tidak perlu beli ini untuk mencuci piring juga bisa. Jadi, nah ini ya kita tutup. Kita balikkan sebentar, biar campur rata. Nah, pengalaman saya kalau pakai ini, kita harus buka tutup setiap hari selama 10 hari. Karena ini kan dalam proses fermentasi menghasilkan gas yang tinggi. Nah, pernah waktu di kosnya Agnes di kos di Rumah Cemara, kan saya buat itu dengan Ibu Koni sama Mbak Atun. Buat 2 botol, 1 botol mungkin Mbak Atun agak lupa buka, jadi dia meledak, muncrat ini semua sampai ke atap-atap dapur, jadi kotor lah semua, karena memang dia menghasilkan gas tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita patuh setiap hari dibuka selama 10 hari tidak akan. Nah
untuk menghindari itu, kita bisa buat, kita tutup aja sama plastik. Kita tutup sama plastik, kita ikat sama karet, ya kan? Kita ikat sama karet, lalu kita lubangi pakai jarum pentul 2 lubang. Mudah-mudahan tidak meledak lagi kalau kita lupa. Nah, ini di mana kita tempatkan? Ditempatkan di tempat yang sejuk, di tempat yang kita lewati selalu. Boleh di dekat meja makan atau di dapur. Kenapa? Supaya kita bisa kontrol setiap hari. Karena dia ada proses pengeluaran gas, jadi kita bisa lihat kalau nanti dia kembang, kita sedikit buka. Kita buka, kita tutup lagi. Tapi menurut saya, pengalaman kalau sudah seperti ini biasanya gasnya tidak sampai mengembang. Beda kalau kita pakai tutup ini rapat. Itu mudah bukan? Menunggu 90 hari tidak terasa loh kalau sudah kita kerjakan. Untuk membuatnya inilah yang butuh waktu. Udah tinggal kita letakkan aja di tempat lain, sudah. Jadi nanti 90 hari minimal kita saring. Seperti inilah jadinya. Kalau sudah kita saring, jadi nanti ampasnya bisa kita kasih ke tanaman. Kita taruh di sekitar tanaman. Nah, cairannya ini bisa kita gunakan sampai tidak ada masa kadaluarsanya. Sepanjang cairan ini tidak tercampur air, tidak akan ada masa kadaluarsa. Tetapi, jika kita sudah campur air seperti ini, dengan perbandingan macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Bisa 1:300, 1:200, makanya hemat sekali. Dengan seperti ini, lama tahan. Kalau hanya untuk kebutuhan rumah tangga, hanya untuk kebutuhan. Nah, jadi, kalau sudah kita campur air, paling lama seminggu sudah harus kita habiskan. Kenapa? Karena bakteri yang ada di ekoenzim ini, jika sudah tercampur air, dia akan bekerja secara maksimal. Nah, kalau lewat dari 7 hari, bahkan mungkin kadang bisa 5 hari, bakterinya akan mati, habis. Jadi nanti dia akan menimbulkan bau yang tidak enak. Sepanjang ini belum kita gunakan, dia akan menimbulkan bau-bau asam. Bau-bau asam dia, seperti kayak bau kafe ya. Seperti bau asam, jadi tidak bau ya. Jadi inilah dia hasil ekoenzim yang sudah fermentasi selama 90 hari. Nah, tentu mudah ya untuk membuatnya, ini yang kita harus punya komitmen. Jadi bisa mamanya diberitahu, diajak untuk buat ini sama prakteknya mamanya, sehingga semualah kita mau membuat ekoenzim, saya yakin TPA kita tidak akan cepat menumpuk. Mungkin itu kalau yang praktek ekoenzimnya. Bagaimana kira-kira mudah? Ini contoh-contoh limbah yang saya kumpulkan. Jadi saya tidak pernah lagi membuang sampah. Ini ada kulit pokat, ada kulit pisang, ada kulit melon, pepaya. Nah, karena wadah kita kecil, hanya butuh 300 gram. Saya biasanya sudah buat pakai drum. Ada drum yang isi 30 liter, ada isi drum 100 liter. Jadi, dari mana saya bisa dapatkan limbah sebegitu banyak? Saya pergi ke pasar buah, pasar Indo untuk mengutipi limbah-limbah yang ada di situ. Akhirnya kan lingkungan juga jadi bersih. Nah, kami sesama anggota relawan seperti itu. Saling kami kalau buat banyak kami bekerja sama untuk mengutipi limbah. Nah, itulah sekilas untuk pembuatan ekoenzim. Bagaimana? Mudah? Wah, ternyata mudah dan banyak fungsinya ya, Bu. Banyak banget. Iya, tadi saya nyimpulin juga ada memperbaiki struktur tanah, tanaman jadi subur, bersihkan WC, itu banyak banget manfaatnya ya, Bu. Ternyata dari sekedar limbah ini aja. Dan cukup mudah juga untuk dipraktekkan sebenarnya,
kalau misalnya memang kita mau. Ini sangat bermanfaat nih, dan kan kemarin kita sudah buka Google Form dan teman-teman boleh kasih pertanyaan. Ini memang sudah ada sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan mereka udah terjawab dari penjelasan Ibu tadi, mulai dari apa itu ekoenzim, manfaatnya, fungsinya, dan produk-produk apa saja yang dihasilkan tadi juga udah dijelaskan. Cara pembuatan prosesnya juga Ibu sudah menjelaskan kepada kita semua. Bisa dijelaskan lagi nggak, Bu? Seberapa besar pengaruh kegunaan dari limbah ampas yang dihasilkan dari bahan organik tersebut? Manfaat ekoenzim adalah juga salah satu bisa mencuci parit busuk atau sungai yang berbau. Nah, kami salah satu kegiatan relawan ekoenzim adalah mencuci parit busuk. Jadi kita tuang ekoenzim itu ke parit busuk, dia akan menghilangkan bau. Nah, jadi kalau ada air kita juga di rumah yang berbau, kita bisa pakai ekoenzim. Nah, sungai juga bisa kita cuci pakai ekoenzim. Nah, banyak sekali manfaatnya. Nah, seberapa besar pengaruh kegunaan dari limbah ampas yang dihasilkan dari bahan organik tersebut? Besar sekali. Kenapa? Karena limbah dapur yang kita buang itu, kalau kita biarkan begitu saja membusuk, dia akan menghasilkan gas metana yang membuat pemanasan, lebih panas lapisan ozon kita. Nah, kalau kita olah limbah-limbah dapur kita itu, justru proses fermentasinya itu dia akan mengeluarkan O3, ozon, yang tentu akan mengurangi pemanasan global, mengurangi pemanasan efek rumah kaca. Nah, jadi mungkin itu tidak kita sadari, bahwasanya proses fermentasi ini adalah mendinginkan panas, karena dia mengeluarkan O3. Jadi dia akan membuang karbon dioksida. Nah, itu yang kadang saya juga mulanya tidak percaya, kenapa, dari sisi mana. Nah, ternyata benar. Jadi coba, ini penyegar udara, bisa dibuktikan. Kalau nanti sudah jadi, disemprot, nah seperti ini, saya selalu sediakan ini. Jadi kalau siang hari itu nanti kita semprot rumah, kita semprot, terasa segar. Nah, terasa kita ada lebih fresh udara itu. Nah, itu terbukti bahwasanya memang ekoenzim itu mengeluarkan O3, mengeluarkan oksigen yang membuat kita lebih segar. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Lalu dari sisi ekonomi, bayangkan ampas, tapi bisa kita gunakan hanya dengan kita harus membeli molase atau gula merah. Ya, dengan tadi gula merahnya 300 gram, tapi kita sudah nanti dapat 1 liter ekoenzimnya. Itu sangat lama bisa kita gunakan. Dengan 1 liter tersebut ya, lebih sehat. Kenapa? Karena tidak ada kimianya, semuanya alami, jauh dari kimia, semuanya negatif. Kita tidak perlu lagi pakai bahan pembersih yang berbau kimia. Jadi dengan ini akan lebih bersih. Semut-semut juga akan berjauhan. Kalau ada di rumah banyak semut, boleh rajin disemprot ini, semutnya akan pergi. Ya, itu sudah Tante buktikan. Makanya Tante jadi sangat terus produksi ekoenzim. Jadi Tante juga sering, si Agnes juga waktu ke Bekasi, saya bawa ekoenzim. Nah, mungkin kamar dia kemarin agak berjamur, karena mungkin di lantai 1 kan ada bertingkat. Ekoenzim, jamurnya hilang. Nah, jadi di tempat Agnes pun saya selalu bawa ekoenzim. Nah, lalu tentu dengan mempoenzim kita ikut melestarikan ini. Siapa lagi kalau nggak kita yang turut bertanggung jawab untuk kelangsungan kita ini. Nah, makanya waktu Agnes minta saya ini, saya senang juga. Kenapa? Karena memang saya selalu menyuarakan ekoenzim kepada saya jumpai. Sampai-sampai saya dibilang ratu ekoenzim. Ke siapa aja saya selalu cerita ekoenzim. Ini adalah larut ajaib. Dibilang larutan ajaib. Kenapa? Manfaatnya sangat banyak. Kita lihat sebenarnya banyak. Kalau kita cari awal, kumur-kumur nggak usah kita beli di apotek, kan pakai duit, kan pakai ekoenzim aja. Nah, makanya kita sebelum membuat ini kita cuci dulu ya, kan nggak sih?
Nah, kulit-kulitnya, tapi biasanya kita makan buah kan sudah kita cuci ya. Nah, jadi dan jangan itu kita masukkan. Jadi paling lama 2 hari kulit-kulit itu tadi sudah kita gunakan. Jangan sampai menghitam baru kita gunakan, ya. Jadi masih segar lah kita gunakan. Seperti ini kan masih segar. Nah, inilah kita gunakan. Ini yang sudah menghitam. Kira-kira jelas? Ya udah jelas Bu. Apalagi dari manfaatnya yang tadi ditambah dijelasin lagi, makin banyak lagi, semakin dijelasin, kayaknya semakin banyak manfaat-manfaat baru dari ekoenzim ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini, kira-kira masih ada nggak sih hal-hal lain yang perlu kita ketahui tentang ekoenzim selain dari yang tadi Ibu jelasin? Ada nggak sih yang penting juga yang perlu kita ketahui? Apalagi ya? Mungkin dengan pertanyaan saya sepertinya saya sudah bilang, oh iya, di yang kalau kita kaitkan dengan COVID-19 ya. Ya. Nah, kami relawan ekoenzim dalam situasi COVID-19 ini sering melakukan penyemprotan ke rumah ibadah atau ke lingkungan rumah. Kenapa? Karena dalam kandungan ekoenzim ini ada asam asetat dan asam laktat yang bisa membunuh bakteri ya, jadi kuman-kuman. Nah, tentu dengan adanya penyemprotan ini, lingkungan kita akan menjadi lebih bersih. Nah, bisa juga jadi sanitizer. Nah, jadi saya tidak beli sanitizer, saya buat dari ekoenzim. Jadi setiap keluar dari masuk ke mobil, saya duluan semprot bersihkan semua. Kenapa? Karena ini bisa membersihkan. Jadi ini tidak kimia. Apalagi kan kemarin di peredaran susah ya cari sanitizer ya. Nah, saya tidak masalah karena ini selalu dibawa kemana-mana untuk disemprotkan semua nanti kalau kita mau ini. Dan mandi juga pakai ekoenzim baik. Kenapa? Karena dia memang membunuh kuman-kuman juga. Detox juga bisa. Mungkin kalau untuk secara detailnya, rincinya, manfaat ekoenzim itu kita bisa kok searching di Google. Komposisinya, kenapa? Ini tidak boleh dipakai langsung, harus ada campuran airnya. Kalau dipakai langsung, ke tanaman ini saya siram langsung, besok tanamannya mati. Pasti mati. Jadi ada perbandingannya. Bukan, makanya ini dengan 1 liter ini lama banget tahannya, karena kita tidak pakai langsung. Nah, perbandingannya 1:300. 1 mili ekoenzimnya, 300 mili airnya. Jadi kalau untuk 1 liter airnya, saya biasanya sih suka pakai 1 tutup botol. Akuarium. Hemat bukan? Nah, dengan 1 tutup botol ini, airnya itu 1 liter lewat pun boleh. Nah, itu udah bisa saya pakai untuk ngepel, untuk mandi. Jadi hemat sekali dengan hanya modal 300 gram gula merah. Itulah yang harus kita beli. Selainnya nggak ada yang kita beli. Kemasannya juga kan kita nggak beli. Saya selalu memanfaatkan kemasan yang ada. Makanya kalau saya nemu botol, saya pasti kutip. Nah, plastiknya pun saya buat eco-break. Makanya saya sudah tidak buang sampah lagi. Semua sampah sudah saya gunakan. Sampah yang tidak dibuat ekoenzim, seperti tisu, kertas, saya biasanya dijadikan kompos saja. Ada saya buat 1 kotak, saya taruh di situ. Makanya praktis saya sudah tidak membuang sampah. Tidak ada lagi sampah yang dikutip oleh tukang sampah. Nah, jadi yang pertama tentu kita memang mau memilah sampah. Dengan memilah sampah, tentu kita tahu memanfaatkannya, ini sampahnya kemana. Nah, sampah yang seperti botol plastik, botol sampo, saya kasih ke tukang taman yang dia membotot. Jadi dia bisa bototkan. Nah, jadi praktis memang saya tidak buang sampah lagi. Kesulitan dalam mewujudkan ekoenzim. Paling itu tadi, dalam proses pembuatan, pertama-tama kalau gagal kan biasa. Mungkin nutupnya kurang rapat. Jadi dia masuk serangga. Kan gitu ya, atau masuk ulap. Itu tidak apa-apa. Kita tambahi aja gula merahnya lagi, lalu kita tutup rapat, kita tunggu lagi 90 hari setelah penambahan gula. Nah, jadi dalam proses pasti ada kendala. Tapi kendala itu sebenarnya bisa diatasi. Hanya mungkin karena kita kealpaan kita.
atau karena mungkin ada kekurangan kita. Nah, Tante juga waktu pertama buat seperti itu, tapi lama-lama sudah hal yang biasa, dan mudah-mudahan sudah selalu berhasil. Yang penting kita mencoba, dan terus mencoba. Oh iya, jangan lupa di label, ditulis ekoenzim, nanti dipikir apa ini. Kita tuliskan ekoenzim, tanggal pembuatannya dan tanggal panennya. Atau bilangnya suka panen gitu ya, kapan panennya. Hari ini tanggal 15/04/2020. Nah, panennya kita hitung dari sini 90 hari, berarti tanggal berapa? 97 ya. 15/07. Supaya kita tidak mengingat-ingat. Nah, kita tempel di sini. Nah, ini kita buat. Jadi, kita tinggal lihat aja. Tanggal panennya nanti berarti sekitar tanggal 15 bulan 7. Jangan kurang, lewat boleh. Dia tidak boleh kurang dari 90 hari. Karena disitulah proses fermentasinya yang paling optimal untuk ekoenzim. Udah kan? Udah. Kita tinggal tunggu aja. Wah, iya mudah banget. Besok ada sampah lagi, kita buat lagi. Ada sampah lagi, kita buat lagi. Kalau memang sampahnya banyak, bisa pakai ember cek. Oh my God. Saya buat pakai ini. Pakai ember cat yang gede. Nih. Ini ekoenzim juga. Boleh kita buka biar lihat di dalam. Ini sebenarnya sudah harus dipanen, tapi saya belum sempat. Tanggalnya mana? Sudah harus panen, tapi belum sempat. Masih ini. Saya buat tanggal 24 bulan 10. Nah, saya harus sudah panen tanggal 1 bulan 2. Sudah lewat. Ini dia, harum. Harum jeruk, harum asam. Ini dia. Jadi jangan bingung kenapa ada putih-putih. Ini tandanya proses fermentasinya berhasil karena dia ada jamur. Nih. Jadi jangan takut jorok, jangan takut bau. Nih. Tapi ini saya buat untuk tanaman. Kenapa? Karena bahan-bahannya ini banyak dari limbah sayur. Ya, ada bonggol pisang juga. Nah, kalau untuk tanaman, bonggol pisang, ada macam-macam, banyak untuk sayur. Tapi kalau untuk rumah tangga, mungkin kita banyak utamakan kulit buah, kulit nanas, kulit jeruk, kulit mangga, serai, jeruk purut, itu bagus karena dia aromanya akan lebih terasa bagus. Nah, ini kan saya pakai sayur ini, sayur sawi. Nah, ini sudah harus saya panen ini bulan 2, tapi saya belum sempat. Nah, saya juga ada buat itu di drum besar. Boleh aku minta tolong. Nah, itu ini kan saya pegang. Jadi jangan takut merasa bau atau merasa jijik, tidak boleh jijik. Jadi ini kan tidak bau, baunya bau asam lah, bau asam dikit. Nah, mudah bukan? Iya, memang kelihatannya agak kurang enak dipandang, tapi ternyata sebenarnya nggak berbau ya, Bu. Iya. Nah, kan ya kan penjelasannya ini udah lumayan rinci dan jelas. Dan ini juga penjelasan yang Ibu jelasin tadi, itu hasil dari teman-teman yang udah mendaftar di webinar ini. Nah, tapi kita masih bisa buka sesi tanya jawab atau Q&A. Teman-teman yang masih kurang jelas atau masih ada bingung nih apa yang mau ditanya ke Ibu Eti, silahkan boleh ditanya. Kalau misalnya mau tanya, mic-nya udah boleh di unmute. Kalau memang mau tanya ke Bu Eti, silahkan.
Halo, jadi saya mau nanya, boleh nggak Bu? Boleh dong. Ada nggak sih kelemahan dari ekoenzim ini? Kelemahannya dari sisi mana dulu? Kelemahan ekoenzim adalah kalau sudah kita gunakan, kalau bisa sih setiap hari habis. Tapi kalaupun nggak habis, paling lama 7 hari. Kadang-kadang bahkan bisa 3 hari pun katanya sudah berbau. Mungkin itu tergantung bahan yang kita gunakan. Nah, jadi menurut saya kelemahannya hanya di situ. Selainnya semua hanya manfaatnya aja yang ada. Oke. Makasih ya Bu. Jadi kita gunakan seperlunya aja, seberapa kita perlu, itu aja yang kita campur dengan air. Selebihnya tetap aja dalam situasi tertutup dan disimpan di tempat yang teduh. Ini akan awet selamanya. Oke. Makasih Bu. Oke. Makasih buat yang sudah nanya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Halo Ibu Eti, saya ingin bertanya. Halo. Silakan. Kalau misalnya ada nggak bahan untuk diganti selain gula merah? Itu Kalau tadi tidak punya gula merah. molasses. Jadi Molasses ini. oke. Molasses ini adalah hasil dari limbah pembuatan gula putih pabrik, pembuatan gula putih dari pabrik. Harganya lebih murah dari gula merah. Cuman kalau nggak ada molasses, ya memang harus gula merah, tidak boleh gula putih. Oke. Terima kasih ya Ibu Eti. Iya. Bu, saya mau nanya. Terima kasih. Ada lagi? Oh iya. Aku mau nanya dong. Kan tadi yang limbah sayur tuh lebih untuk tanaman, sementara limbah buah lebih cocok untuk ruangan atau apa gitu. Nah, itu kan logika saya itu kan berarti si limbah buah ini berarti nanti bakal ada ampas-ampasnya gitu nggak sih Bu? Karena kan yang tadi Ibu contohin tuh ada ampasnya. Nah, maksudnya ampasnya itu apakah kita buang aja atau kayak kita bisa jadiin pupuk buat tanaman juga apa gimana ya? Terima kasih. Ya. Ampasnya itu semua pasti berampas kalau kita buat ekoenzim karena dia tidak akan mungkin hancur, betul. Nah, ampasnya itu kita peras, kita masukkan ke tanaman aja. Sebenarnya sih kalau di Google dibilang katanya dijemur nanti di blender. Tapi kalau saya sih prinsip saya karena kita memanfaatkan limbah, tentu energi yang kita keluarkan nggak boleh terlalu besar. Nah, jadi sudah kita tanamkan aja di sekitar tanaman kita, dibagilah banyaknya. Pasti dia akan bermanfaat untuk tanaman tadi. Sebenarnya bisa juga kita fermentasi lagi dengan yang baru, itu dimasukkan lagi. Tapi saya berpikir, kenapa limbah yang lain aja kita banyak, ngapain kita pakai lagi limbah yang sudah kita fermentasi, baru itu kita langsung aplikasikan ke tanaman. Jadi mau baik sayur ataupun buah, pasti akan menghasilkan ampas. Kenapa kita tidak pakai sayur kalau untuk untuk kebersihan? Karena sayur kan aromanya tidak seharum buah-buahan. Itu aja. Nanti kita kurang suka kalau tidak harum. Itu aja. Makasih Kak Cherry. Ada lagi yang mau tanya? Kan? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Aku mau tanya kalau untuk molasses itu kalau misalnya gula merah masuknya 300, sedangkan kalau molasses harus berapa banyak masuknya? Gula merah 100 gram. Oh, gula merah 100 gram. Yang 300 gram, 300 gram limbah. Limbah dapurnya 300 gram. Prinsip ekoenzim adalah bio. Jadi 1 itu molasses atau gula merah, artinya 1, 3 itu limbah, 10-nya itu air. 1, 3, 10. Molasses atau gula merah, limbah, air. 1, 3, 10. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau kemasan kita yang lebih besar, tentu kita kalikan. Nah,
Nah, sesuai dengan kemasan yang kita gunakan. Oh, terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Ibu mau tanya, Iya, silahkan. aku sebelumnya udah buat ekoenzim tapi kayak gini kecil. Nah, aku bingung ini kalau udah jadi itu tanda-tandanya kayak gimana ya? Warnanya akan menjadi coklat ya, atau coklat gelap. 90 hari, sudah pasti harus 90 hari. 10 hari pertama kita suka kontrol, tapi biasanya kalau udah 10 hari pertama, kita mungkin tinggal seminggu sekali, lihat aja bagaimana. Kalau saya sih memang nggak saya aduk-aduk lagi, karena buktinya jadi, nggak diaduk juga jadi. Gitu. Jadi ngapain kita capek ngaduk-ngaduknya, tapi kita suka lihat aja, intip aja gitu. Kalau ada jamurnya putih-putih, berarti prosesnya berhasil. Tapi kalau misalnya ada ulat atau apa, itu yang perlu kita cek. Nah, kalau ada ulat, biasanya mungkin kurang gula, kita boleh tambahin lagi. Tapi kita di proses hasilnya nanti harus 90 hari dihitung setelah tambah gula. Tidak. Nah. Oke, kasih Bu. Sudah digunakan itu ekoenzimnya? Belum jadi, baru 2 Berapa? bulan kayaknya, 2 bulan setengah itu. Ya. Baru 2 bulan setengah. Harus tunggu 90 hari minimal. Jangan dikocok-kocok. Iya. Nggak bergas ya? Nah, kan udah nggak bergas. Iya. Biasanya hanya 10 hari pertama bergas. Bagus. Ya, waktu itu pernah bikin terus meledak. Ayo, teman-temannya sudah bisa ikut itu. Manfaatnya banyak loh, banyak. Kasih Bu. Makasih Kak Jovita bisa dicontoh buat bikin ekoenzim. Ada lagi? Tanya dong Bu, kalau misalnya aku pernah nyari di internet, kalau misalnya ekoenzim itu bisa untuk perawatan rambut sama muka. Itu tuh fungsinya gimana, sama takarannya itu gimana? Terus kalau misalnya ekoenzimnya itu kebanyakan ada dampaknya gitu nggak? Makasih. Proses ekoenzim, jadi ekoenzim itu kan di dalam ekoenzim itu ada bakteri yang kita campur dengan larutan air. Ekoenzim itu akan berkembang, bekerja dengan maksimal. Nah, yang selama ini selalu saya buat, saya selalu berpatokan 1:300 atau 200. Kenapa? Dengan campuran air yang seperti itu pun, bakteri itu sudah berkembang dengan baik. Jadi, kalau kita buat pun lebih kental, sama aja, tidak akan menambah manfaatnya lebih besar, tidak begitu. Tapi gitu pun, tentu semua ini kita pakai proses, artinya kita amati dengan memakai seperti ini, bagaimana ya, kalau terasa kurang, kita boleh tambah dikit. Nah, kalau saya jujur, setiap mandi, kalau cuci rambut, siraman terakhir nanti saya akan buat ekoenzim. Sambil kumur mulut juga, sambil juga cuci untuk kita wanita. Dan mudah-mudahan saya merasakan manfaatnya. Jadi, sederhana, tapi menurut saya baik sekali. Jadi kita sudah betul-betul menjauhi produk-produk ini. Masih ada lagi? Halo Ibu. Halo. Saya mau nanya, itu kalau misalnya ekoenzim itu kan 90 hari masa pembuatannya. Kalau misalnya di expired itu, maksudnya kan tadi Ibu bilang 7 hari. Itu tuh dari 90 hari tambah 7 hari itu udah pasti expired atau gimana Bu? Ekoenzim yang belum tercampur air tidak ada masa expirednya. Tapi tetap dalam kemasan tertutup, jangan terbuka. Kalau ini kita buka, dalam keadaan terbuka, mungkin nanti dalam keadaan seminggu dia akan berbau. Kenapa? Karena bakterinya akan mati. Jadi ini harus kita tutup. Kalau dalam keadaan tertutup, dia tidak ada masa kadaluarsa. Kadaluarsa, kalau yang sudah tercampur air. Seperti ini kan saya sudah campur air, ini dengan perbandingan 1:200. Saya buat sebagai sanitizer, ya. Nah, ini saya harus habiskan nggak boleh lebih dari 7 hari. Tapi gitu pun kita lihat, kadang-kadang bisa dia belum pun 7 hari, masih 5 hari, kita cium, nanti baunya sudah tidak enak. Itu sebaiknya kita buang aja, siram ke tanaman. Jadi dia akan kadaluarsa setelah bercampur dengan air, karena bakterinya sudah hidup.
Nah, kalau tidak ada kadaluarsa. Kalau misal fermentasenya itu yang belum dicampur air, nanti dibuka tutup itu nggak apa-apa, Bu? Kita hanya membuka kan kalau mau mengambil aja. Mengambil kita seperlunya, misalnya kalau kita buat, misalnya ini nanti udah 90 hari, kita belum sempat menyaringnya. Nggak apa-apa, boleh. Kita mau ambil sedikit aja dulu kan, nanti kita tutup rapat lagi. Proses fermentasi tetap jalan. Nggak masalah, yang penting kondisinya tertutup. Jadi itu tidak kadaluarsa. Nanti kalau kita sudah punya waktu, baru kita saring. Seperti yang tadi saya tunjukkan di ember cat, itu seharusnya saya panen tanggal 1 bulan 2. Bayangkan sekarang sudah April, saya juga udah lupa karena memang saya banyak buat kan. Nah, tapi tidak apa-apa. Nah, sampai 5 bulan pun boleh, tapi tetap dalam keadaan tertutup dan tidak kena matahari. Jadi di tempat ini. Nah, satu lagi manfaat ekoenzim baru saya ingat. Dia juga mengurangi radiasi listrik. Misalnya dari TV, dari HP, dari komputer. Nah, saya suka meletakkan itu. Nah, ini misalnya sudah jadi, kita boleh letakkan aja di dekat komputer atau dekat TV. Nah, ini akan mengurangi radiasi. Nah, atau kita campur seperti ini. Tapi kalau kita campur seperti ini, tentu ini harus diganti 7 hari harus kita ganti. Ini buat di lemari pakaian gitu. Tapi itu tadi kalau 7 hari harus kita ganti ulang. Di kamar mandi. Nah, dia juga bisa membuat selokan di kamar mandi itu tidak berbau kalau kita rajin menyiram larutan ekoenzim. Bukan yang ini kita siram ya, yang sudah tercampur air yang kita siram. Nah, itu akan mengurangi bau selokan kamar mandi. Nanti yang tadi sudah buat siapa namanya, boleh dipraktekkan kalau sudah selesai. Sudah bisa panen. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Bu, itu berarti kalau yang ditaruh di samping atau yang di di lemari pakaian, berarti yang udah dicampur sama air juga ya, bukan yang iya, dicampur air. Saya sih sebenarnya kadang nggak dicampur air juga ya. Saya buat di botol-botol kecil, tapi nanti tutupnya itu nggak saya tutup rapat banget gitu. Misalnya gini, saya gitukan aja. Nah, itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Boleh nanti jamur juga yang ada di dinding, kalau kita semprot dengan ini, jamurnya hilang. Tapi mungkin harus rajin juga ya, tidak bisa sekali semprot hilang gitu, tidak. Harus rajin beberapa kali. Kan tadi katanya hasil dari ekoenzim itu harus dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:300 ml. Kalau untuk buat sanitizer atau untuk mandi atau membersihkan kamar mandi itu perbandingannya masih sama atau beda? Kalau yang saya praktekkan selama ini, saya memang selalu patokannya 1:300. Karena menurut saya dengan 1:300 itu sudah cukup efektif. Karena kalau kita buat untuk 1:100, menurut saya hanya akan lebih cepat menghabiskan. Tapi kalau untuk mencuci pakaian pun bisa, tapi saya belum mencoba kalau mencuci pakaian. Nah, itu katanya bisa lebih pekat, tapi saya belum mencoba. Untuk cuci piring saya juga sudah coba, tapi tetap juga saya pakai yang lain. Kenapa? Karena kalau tidak berbusa kita rasanya tidak puas kan mencuci piring tidak berbusa. Tapi tetap saya ada campurkan. Kenapa? Karena saya yakin dengan mencampurkan ini kuman-kumannya akan lebih mati. Nah, itu. Jadi kalau perbandingan saya sampai sekarang saya selalu memakai yang 1:300. Karena menurut saya itu udah cukup optimal. Oke, terima kasih Bu. Yo. Bu mau nanya, sejauh ini Bu Eti pernah ada komunitas yang jual larutan ekoenzim itu enggak? Ada, kami punya relawan ekoenzim. Cuman kan ekoenzim ini kan tidak boleh diperjualbelikan ya, karena pencipta ekoenzim itu kan sudah menyerahkan hak patentnya kepada PBB. Jadi ini untuk kalangan sendiri. Karena sebenarnya tujuan kita juga adalah mengajak kita semua untuk sama-sama membuat ekoenzim, tidak membeli. Kenapa? Karena semua bahan-bahannya ada di rumah kita. Cuma kalau stok saya juga banyak, tapi itu tadi saya selalu mengajak orang untuk ayo mari buat ekoenzim.
Saya bagi sedikit supaya dia merasakan ekoenzimnya itu dan dia akan terpanggil untuk membuatnya. Terima kasih Rina Tanti. Teman-teman bisa nanya lagi. 2 pertanyaan terakhir, silahkan sebelum kita lanjut lagi ke penutup. Saya mau nanya lagi. Ya, halo, silakan. Saya mau nanya lagi, kalau cairan ini bisa buat ini nggak sih yang anti kuman gitu? Kadang kan kita misalnya nih buat bersihin barang supaya anti kuman, atau handle pintu buat bersihin supaya anti kuman, itu bisa juga nggak? Bisa. Kalau untuk kuman bisa, bukan virus ya, kuman bisa. Kenapa? Karena memang ekoenzim ini mengandung asam asetat dan asam laktat. pH-nya di bawah 4, sekitar 3,8. Jadi dia bisa membunuh kuman kalau larutan ekoenzim. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oh iya, manfaat ekoenzim juga adalah kita bisa mencuci sayuran atau buah sebelum kita makan atau sebelum kita masak dengan larutan ekoenzim. Jadi kita rendam sekitar 15 menit. Nah, itu diyakini juga bisa membuang pestisida yang ada di dalam sayuran tersebut. Nah, makanya banyak sekali manfaat, makanya dikatakan larutan ajaib ya. Sangat multifungsi, multiguna. Makasih buat tadi yang nanya. Makasih juga Ibu udah ngasih tahu lagi manfaatnya. Pertanyaan terakhir nih, dan yang mau nanya sebelum kita benar-benar closing. Silahkan, mumpung Ibunya masih ada ngejelasin. Kalau nggak ada lagi, kita langsung aja ke menutup. Kalau Ibu, Bu Eti ada lagi yang mau dijelaskan mungkin sebelum kita tutup webinar ini? Oh ya, saya pengen kita semua yang sore ini ikut acara ini, kalau boleh membuat ekoenzim, mempraktekkan biar kecil, coba dipraktekkan. Kenapa? Karena kalau belum dirasakan manfaatnya langsung, pasti tidak begitu kena di hati. Saya juga awalnya karena saya sudah merasakan langsung manfaat ini, makanya saya terus rajin membuatnya. Jadi pertama harus mau membuatnya. Dengan kita membuat ekoenzim ini, mudah-mudahan kita melihat langsung manfaat-manfaat yang dirasakan. Jadi kalau boleh sampaikan ke Mama, karena Mama yang di dapur urusan hal seperti ini, supaya Mama mau buat ekoenzim sehingga tanaman yang di rumah jadi subur semua. Ini anggrek saya juga semua dari perawatannya hanya melalui ekoenzim. Di atas semua tidak pakai apa-apa, jadi tidak pakai fungisida, tidak pakai pestisida. Kenapa? Kalau saya suka bilang juga ekoenzim ini adalah puding tanaman. Kenapa? Karena saya lihat setelah dikasih ekoenzim, dia tidak mudah terserang penyakit. Nah, berarti kan kekuatannya bagus ya. Kenapa? Nah, berarti dari ekoenzim tersebut. Jadi saya tidak pernah semprot dia pakai insektisida ataupun fungisida. Nah, buktinya segar, rajin banyak anaknya. Cuman kurang berbunga karena kurang panas. Saya harus tempatkan di tempat yang lebih panas. Oke, Bu Eti, buat teman-teman semua dan semuanya yang nonton webinar ini, kita udah belajar hari ini tentang ekoenzim. Ekoenzim itu banyak banget fungsinya dan juga bisa dibilang cukup mudah untuk dibuat asal kita bisa aja ngerawatnya dan ada niat untuk membuat ekoenzim ini. Mulai dari sabun cuci piring, bisa juga jadi pengganti penyegar udara dan semuanya banyak fungsinya. Kita bisa belajar dari webinar ini untuk sama-sama kita bisa belajar membuat ekoenzim beserta manfaatnya juga kita sendiri yang ngerasain. Nah, semuanya sebelum kita closing webinar hari ini, kita akan ada sesi foto bersama. Kameranya jangan lupa di depan semua. Iya, saya juga sekalian minta maaf, siapa tahu ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada yang masih kurang. Iya, Bu. Teman-teman, gimana nih webinar hari ini? Apakah bermanfaat? Menurut kalian apa mau praktekin ekoenzim setelah ini? Mau sih Kak, kalau aku sih bermanfaat. Iya nih, kita bisa coba sama-sama di rumah masing-masing, apalagi kan
kita lagi di rumah aja. Apa salahnya kita buat sama-sama nyoba bikin ekoenzim bareng-bareng. Apalagi sekarang disuruh banyak makan buah kan, pasti banyak limbah buah di rumah. Nah, iya itu. Terus banyak konsumsi vitamin C. Iya. Bu, sekarang kita mau foto sama-sama nih. 1, 2, 3. Oke, udah. Sampai sini dulu webinar kita kali ini. Makasih juga untuk Kak Carol sebagai presiden dari studi ini yang udah join. Buat Kak Maike juga dan Miss Vicky yang tadi ikut juga, dan Kak Cherry, Kak Dime, Anza juga, dan semua teman-teman EC dan semua anggota LSPR dan anggota LSPR Forsi yang udah gabung di webinar pertama dari LSPR Forsi. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa nanti kedepannya LSPR Forsi juga akan ada webinar-webinar lain selanjutnya. Jangan lupa daftar, diajak teman-temannya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak, terima kasih Bu Eti. Jangan lupa Bu follow Eti. Instagram LSPR Forsi.